Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan, bisakah bertaubat? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ingin lebih dahulu sedikit menjawab. Apakah ada kaitan antara setan dengan teknologi? Teknologi itu hasil olah pikir otak manusia dalam berbagai macam hal. Nah, pada dasarnya semata-mata teknologi itu masih netral. Tetapi penggunaannya bisa disalahgunakan. Oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Teknologi bisa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan perbuatan jahat. Ya, menipu orang menggunakan alat-alat teknologi. Bukan teknologinya yang salah, tetapi manusia yang menggunakannya. Ibadah haji jauh di Mekah disiarkan melalui teknologi. Nah, itu penggunaan teknologi yang baik. Jadi ada korelasi antara setan dengan teknologi. Tapi setan di sini adalah setan yang berasal dari manusia. Karena setan asli yang tidak terlihat tidak bisa menggunakan teknologi. Waspadalah dalam hal ini, setiap kita boleh menggunakan teknologi tapi untuk keperluan yang baik, bukan untuk melakukan keburukan. Untuk menjawab bisakah setan itu bertaubat? Untuk ini, karena masalah taubat itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjawabnya langsung dengan firman Allah sendiri. Di dalam surat Al-Hijr ayat 31 dinyatakan, illa iblisa aba ayyakuna ma'as-sajidin. Kecuali iblis yang daripadanya lalu kemudian berkembang setan. Sifat iblis itu, setan itu aba, membangkang, ingkar. Ingkar untuk apa? Ingkar terhadap Allah, untuk bersama-sama yang lain, dalam hal ini para malaikat, ya, untuk bersujud ke Adam sebagai sujud kehormatan, bukan sujud dalam arti ibadah. Karena membangkang, ingkar kepada Allah, dalam Al-Hijr ayat 34 dinyatakan, qala fakhruj minha fa innaka rojim. Allah memerintahkan fakhruj minha, keluarlah daripadanya, yaitu dari surga. Perintah ini ke setan. Fa innaka rojim, kamu hai setan terkutuk. Di dalam ayat 35 masih dalam surat yang sama, yaitu Al-Hijr, ditegaskan inna alaika la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya laknat untukmu sampai hari kiamat. Kiamat masih lama sekali. Dugaan, ada ilmuwan yang menduga kehancuran kehidupan di muka bumi ini akan berjalan terjadi kurang lebih 1,7 miliar tahun lagi. Lalu ada ilmuwan juga yang menyatakan
kehancuran kehidupan bumi ini akan terjadi 5 miliar tahun lagi. Itu dugaan, perkiraan para ilmuwan. Ini hanya Allah yang maha tahu kapan terjadinya kiamat. Tapi dari dugaan-dugaan para ilmuwan itu kita bisa menangkap pengetahuan bahwa tampaknya kehancuran di muka bumi ini masih lama. Dan karena masih lama, selama itu pula setan terus berkesempatan untuk menggoda. Kalau setan asli dilaknat oleh Tuhan sepanjang masa, tidak bisa taubat, tempatnya nanti langsung di neraka. Sama sekali tidak ada pilihan untuk misalnya ingin masuk surga. Sudah divonis bahwa tempat untuk setan itu neraka. Nah, manusia bagaimana? Ini juga ingin saya kemukakan ayat tentang manusia bisa tobat atau tidak. Sangat gamblang disebut dalam ayat 39 Al-Maidah yang menyatakan, "Faman taba mim ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa bertaubat, manusia bertaubat sesudah melakukan kezoliman lalu memperbaiki diri, sesungguhnya Allah mengampuni taubatnya itu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu enaknya pernyataan Allah terhadap manusia. Kasih sayang Allah, ampunan akan diberikan kepada orang yang sudah berbuat aniaya, tapi lalu sadar dan memperbaiki diri. Kesempatan yang seperti ini tidak diberikan kepada setan asli yang tidak terlihat di mata manusia. Senada dengan itu, di dalam surat Al-An'am ayat 54 dinyatakan, "Man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim." Siapa di antara kamu, di antara manusia berbuat su'an, keburukan, kejelekan, kekejian, dan didorong oleh kebodohannya, tetapi kemudian dia taba mim ba'dihi, bertaubat sesudah melakukan keburukan itu, seraya wa aslaha, memperbaiki diri, fa innahu ghafurur rahim, sungguh Allah pengampun dan penyayang. Artinya, kepada yang berbuat buruk tapi kemudian menyesali, taubat, lalu memperbaiki diri, ampunan Allah terbuka baginya. Rayuan atau godaan setan yang masuk ke rongga dada manusia itu bisa dilemahkan dan dipukul mundur dengan kesadaran manusia. Dengan antara lain mengucapkan Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu seperti dinyatakan oleh Allah, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa ayat 34. Lemah berhadapan dengan manusia bagi manusia yang sadar dan mengucapkan kalimat-kalimat ilahiyah. Nah, bagaimana kalau di samping godaan setan, rayuan setan, muncul pula nafsu manusia. Misalnya nafsu serakah, ingin punya uang, ingin punya harta,
membegal, mencuri, merampok, korupsi. Ada nafsu syahwat seksual yang bukan istrinya juga digauli, malah ada yang menggauli santriwati, naudzubillah. Nah, kalau nafsu yang ada pada manusia yang serakah seperti itu, nanti datang pula dorongan setan untuk mendukungnya, masalahnya menjadi berat. Yang berat adalah manusia yang bersangkutan. Tetapi bisa dia atasi kalau dia segera sadar, kemudian bertaubat dan memperbaiki diri. Tetapi taubatnya itu harus taubatan nasuha, taubatan yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, bukan taubat sambal, tapi betul-betul bertaubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Allahumma ja'alna minal ladzina yatubuna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu, taubatan nasuha. Amin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.